Hai Sobat Baking semuanya, selamat datang di Suing Channel. Kali ini saya mau membuat bolu alunan kasih. Bolu alunan kasih ini lembut, moist, dan enak banget teman-teman. Motifnya juga sangat cantik teman-teman. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Sediakan 200 gram mentega atau margarin di dalam wadah, 160 gram gula halus yang sudah diayak, vanili bubuk secukupnya. Selanjutnya, mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga mengembang. Di sini saya mixer selama 10 menit ya teman-teman. Untuk lama waktu pemikseran ini bisa sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah 10 menit saya mixer, adonan sudah mengembang, kemudian matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 5 butir kuning telur. Sambil dimixer dengan kecepatan rendah, kita masukkan satu persatu ya teman-teman, agar nanti mudah tercampur dengan adonan. Setelah kuning telur kita masukkan semua, lanjut mixer dengan kecepatan rendah selama 2 menit. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, kemudian bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 150 gram terigu, kita masukkan dengan cara diayak agar nanti tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Satu saset susu bubuk denkau kemasan 27 gram, 1 saset susu kental manis gold kemasan 38 gram. Aduk-aduk dengan mixer agar nanti saat kita memixer tidak ada tepung yang berterbangan. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur saja. Nah, ini sudah tercampur ya teman-teman. Kita matikan mixer. Selanjutnya bisa kita lanjut aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Bisa kita sisihkan dahulu. Selanjutnya bisa kita buat adonan putih telur dengan menggunakan 4 butir putih telur, setengah sendok teh air perasan jeruk nipis. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga soft pack atau kaku. Untuk lama waktu pemikseran ini bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Ini kita masukkan juga 1 sendok makan gula pasir sambil dimixer dengan kecepatan tinggi. Di sini saya masukkan secara bertahap. Saya masukkan sampai 3 tahap. Nah, ini putih telurnya sudah kaku ya teman-teman, bisa kita matikan mixernya. Nah, tanda apabila putih telur sudah kaku, wadah dibalik, maka ia tidak tumpah. Selanjutnya bisa kita campurkan adonan putih telur ke dalam adonan kuning. Kita campurkan secara bertahap ya teman-teman. Di sini saya masukkan setengah dulu, kemudian kita aduk balik hingga tercampur saja. Masukkan lagi sisa putih telur tadi, kita masukkan hingga habis. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata.
Selanjutnya bisa kita sisihkan sepertiga dari adonan kuning. Di sini saya kira-kira saja ya teman-teman. Dan untuk sisa adonan bisa kita masukkan pasta stroberi secukupnya, pewarna makanan merah muda secukupnya, kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman, bisa kita sisihkan dahulu. Untuk adonan kuning yang kita sisihkan tadi, kita beri pasta vanila secukupnya. Aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Selanjutnya, sediakan loyang ukuran 18 cm. Seluruh sisi loyang sudah saya olesi margarin dan ditaburi tepung terigu. Kemudian bisa kita tuang setengah adonan stroberi ke dalam loyang. Ratakan. Ini kita buat sedikit bergelombang ya teman-teman. Selanjutnya, tutupi seluruh permukaan adonan menggunakan coklat bubuk. Kita masukkan dengan cara diayak. Untuk adonan kuning bisa kita beri 2 sendok makan mesis rainbow. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur saja. Kemudian bisa kita masukkan adonan kuning ke dalam loyang. Ratakan dengan sendok. Ini kita buat sedikit bergelombang ya teman-teman. Kemudian bisa kita tutupi seluruh permukaan adonan kuning menggunakan coklat bubuk. Kita masukkan dengan cara diayak. Dan terakhir bisa kita masukkan sisa adonan stroberi. Ratakan. Selanjutnya bisa kita masukkan ke dalam oven rak bagian bawah, api atas bawah dengan menggunakan suhu 155 derajat. Bisa kita oven selama 45 menit atau hingga matang. Oven sudah saya panaskan terlebih dahulu. Nah, ini setelah 45 menit saya oven, bolunya sudah matang ya teman-teman. Bisa kita sisir pinggiran bolu menggunakan spatula agar nanti mudah dikeluarkan dari loyang. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Wah, cakep banget teman-teman. Ini motifnya juga cakep banget teman-teman. Bolu alunan kasihnya siap untuk dihidangkan. Bolu alunan kasih ini lembut, moist, dan enak banget teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Bolu ini lembut banget. Kita tekan, dia kembali seperti semula, dan kita tekan dan kembali seperti semula. Itu tandanya kita sukses membuat bolu ini mengembang sempurna teman-teman. Nah, ini bagian dalamnya ya teman-teman. Pori-porinya juga halus banget. Resep ini nggak pernah gagal teman-teman. Recommended banget pokoknya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.